Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi diskusi kali ini dengan tema aset. Dengan saya sendiri, Dihayu Mulkut Revani, dan rekan saya, Nidaul Hasanah. Langsung saja pada subbab yang pertama mengenai pengertian aset. Pengertian yang pertama dari FASB. Definisi aset menurut FASB dalam SFAC nomor 6 paragraf 25 adalah sebagai berikut. Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Yang kedua, menurut IASC, aset merupakan suatu sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil kejadian masa lalu yang manfaat ekonomis masa depan diharap akan didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya, dalam SAC nomor 4, AASB mendefinisikan aset sebagai berikut. Aset adalah potensial jasa atau manfaat ekonomis yang dikendalikan oleh pelaporan entitas sebagai hasil transaksi masa lalu atau kejadian masa lalu lainnya. Yang terakhir, APB mendefinisikan aset sebagai berikut. Aset adalah kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Dari beberapa pengertian aset tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 karakteristik utama aset. Yang pertama, manfaat ekonomik. Suatu objek harus mengandung manfaat yang terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas di masa datang. Kemudian yang kedua, dikuasai oleh entitas. Suatu objek tidak harus dimiliki oleh perusahaan, cukup dikuasai oleh entitas, karena pemilikan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penguasaan. Yang terakhir, akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Suatu aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu, dan penguasaan suatu objek harus didahului oleh transaksi atau kejadian masa lalu. Selain dari karakteristik utama, terdapat beberapa karakteristik pendukung yang diantaranya melibatkan kos. Terjadinya kos sebagai bukti perolehan suatu aset dan sebagai pengukur atribut aset yang cukup objektif. Yang kedua, berwujud. Bila suatu sumber ekonomik secara fisik dapat diamati, memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset. Kemudian yang ketiga, tertukarkan. Manfaat ekonomik diturunkan dari daya tukar. Yang keempat, terpisahkan. Untuk dapat ditukarkan, suatu sumber ekonomik harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomik yang lain atau berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir, berkekuatan hukum. Pada umumnya, kemampuan suatu entitas untuk menguasai manfaat ekonomik timbul akibat hak-hak hukum. Sebab yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek pada saat terjadinya transaksi yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Seperti pada gambar, sesuai dengan konsep kontinuitas usaha, pada aliran fisik atau kegiatan, tahap pertama yaitu pemerolehan bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya. Kemudian memasuki pada tahap kedua yaitu pengolahan menjadi produk, dan yang terakhir penjualan atau penyerahan ke pembeli. Sedangkan pada aliran informasi yang pertama yaitu pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi pada saat terjadinya. Kemudian yang kedua yaitu alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal, manajerial untuk kepentingan pengkosan produksi. Kemudian yang terakhir yaitu pembebanan kependapatan periode berjalan atau periode-periode yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu pada gambar tersebut melukiskan hubungan antara kos, aset, dan biaya serta perlakuan kos secara teknis dan konseptual. Bila suatu pengeluaran langsung dicatat sebagai biaya, secara konseptual dianggap bahwa kos objek bersangkutan dicatat sebagai aset, dan kemudian pada saat yang sama kos tersebut langsung dipindah ke biaya. Dengan kata lain, secara konseptual, kos semua sumber ekonomik yang diperoleh dianggap telah diperlakukan sebagai aset walaupun hanya sesaat. Pada dasarnya, biaya selalu dapat disebut kos karena kos melekat di dalamnya, tetapi kos tidak selalu dapat disebut biaya sebelum kos tersebut dipindah ke biaya sebagai pengurangan atau debit atau beban pendapatan.
cost sebagai pengukur dan bahan olah akuntansi. Dalam konsep dasar penghargaan sepakatan, pengukur aset pada saat pemerolehan yang paling objektif adalah jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi pertukaran. Penghargaan sepakatan atau cost dalam transaksi antar pihak independen menjadi dasar pengukuran karena jumlah rupiah tersebut dianggap cukup terandalkan untuk mendekati atau aproksimasi nilai sebenarnya atau true value atau nilai wajar atau fair value suatu objek pada saat transaksi. Penghargaan sepakatan sebagai bukti. Transaksi pertukaran dapat dijadikan landasan untuk menentukan kos yang terandalkan karena didasari oleh mekanisme pasar bebas, sehingga menjadi bukti validitas pengukuran. Mekanisme pasar bebas menjamin dan menghendaki agar, yang pertama, pihak bertransaksi sama-sama berkehendak dan bebas tanpa tekanan atau ancaman. Selanjutnya, pihak bertransaksi sama-sama berkemampuan memperoleh informasi secara bebas. Yang terakhir, barang yang dipertukarkan cukup standar atau umum dan tersedia cukup banyak di pasar bebas. Jadi, bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka penghargaan sepakatan yang terjadi tidak dapat diterima begitu saja sebagai pengukur kos yang objektif. Subbab selanjutnya yaitu pengukuran kos. Besar kecilnya kos yang harus dicatat pertama kali sebagai pengukur suatu aset pada saat pemerolehan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, batas kegiatan yang disebut pemerolehan, dan yang kedua, jenis penghargaan. Pada batas kegiatan berkaitan dengan masalah unsur pengorbanan sumber ekonomik atau kegiatan apa saja yang membentuk kos suatu aset. Secara konseptual, pembentuk kos suatu aset, baik berwujud atau tidak, adalah semua pengeluaran atau pengorbanan sumber ekonomik yang terjadi atau yang diperlukan akibat kegiatan pemerolehan suatu aset sampai dia ditempatkan dalam kondisi siap pakai atau berfungsi sesuai dengan tujuan pemerolehannya. Teknis, pembukuan unsur-unsur kos tersebut tidak harus dicatat dalam satu akun untuk keperluan analisis internal. Pemisahan semacam ini merupakan praktik yang sehat karena akan menghindari pengaburan antara kos utama dan kos tambahan. Pada umumnya, pertukaran merupakan kegiatan utama dalam serangkaian kegiatan pemerolehan suatu aset sampai aset siap digunakan. Kemudian pada jenis penghargaan berkaitan dengan penentuan kos utama yang harus dicatat. Dalam transaksi pertukaran, penghargaan sepakatan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk sumber ekonomik atau instrumen yang diserahkan oleh pemerolehan aset. Bila transaksi terjadi dalam mekanisme pasar bebas antara pihak independen, kos tunai adalah pengukur aset yang paling valid dan objektif. Beberapa dasar pengukuran kos untuk transaksi atau kejadian pemerolehan aset dengan instrumen selain kas. Yang pertama, kos dalam barter. Barter atau pertukaran aset adalah pemerolehan aset yang biasanya aset berwujud atau non-moneter dengan penghargaan berupa aset berwujud atau non-moneter lainnya. Bila hal ini terjadi, pengukuran aset yang diperoleh bergantung pada apakah aset yang dipertukarkan sejenis atau tak sejenis. Prinsip-prinsip penentuan kos aset yang diterima dalam barter atau pertukaran. Yang pertama, pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tombok, pertukaran tak sejenis dengan pembayaran tombok, pertukaran sejenis tanpa pembayaran tombok, pertukaran sejenis dengan pembayaran tombok, dan yang terakhir pertukaran sejenis dengan penerimaan tombok. Kemudian yang kedua yaitu saham sebagai penghargaan. Pengukuran untuk saham yaitu jumlah rupiah uang tunai yang akan diterima oleh perusahaan seandainya perusahaan menerbitkan saham-saham yang digunakan untuk penghargaan. Dalam beberapa hal, jumlah setara tunai saham dapat dicari dengan membandingkan harga tunai jenis saham yang sama untuk memperoleh dana tunai atau kas yang diterbitkan kira-kira bersamaan dengan penyerahan saham untuk memperoleh aset bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu kos dalam reorganisasi. Pengukuran kos harus didasarkan atas keadaan seakan-akan perusahaan tersebut baru berdiri atau fresh start. Jadi dianggap bahwa aset perusahaan merupakan suatu kesatuan berbagai aset yang baru saja dibeli. Kemudian yang keempat, hadiah atau hibah.
Masalah khusus timbul bila mana barang atau jasa yang jelas-jelas mempunyai manfaat ekonomik yang besar diperoleh perusahaan tanpa kos yang berarti atau dengan kos yang tidak sebanding dengan nilai ekonomik barang yang diperoleh. Walau demikian, ada alasan yang kuat untuk tetap mencatatkan kekayaan tersebut atas dasar kos tunai implisitnya. Alasannya adalah bahwa setiap fasilitas atau faktor ekonomik yang digunakan dalam operasi perusahaan tanpa memandang asalnya harus diperlakukan dengan seksama sebagai potensi jasa. Kemudian yang kelima, temuan. Untuk temuan diperlukan suatu pengukur baru kos atas dasar jumlah tunai implisit. Jumlah ini adalah jumlah rupiah uang tunai atau kas yang pasti diperlukan untuk memperoleh sumber alam atau teknik pemrosesan tersebut. Seandainya keduanya sudah dalam keadaan siap pakai atau status siap dipasarkan atau dikomersialkan. Kemudian yang keenam yaitu kos dalam pembelian kredit. Kos yang sebenarnya dalam transaksi kredit bukanlah berapa nilai kontrak yang harus dilunasi dalam beberapa kali angsuran, tetapi berapa kos yang sebenarnya pada saat transaksi. Kemudian yang ketujuh yaitu potongan tunai dan keringanan. Kos akan tercatat terlalu tinggi kalau potongan tunai atau kas diskon dan keringanan-keringanan lain tidak dikurangkan terhadap harga kesepakatan. Dalam perusahaan yang dikelola dengan baik, melewatkan potongan merupakan suatu kesalahan yang mengakibatkan rugi, sedangkan rugi bukan merupakan sumber ekonomik dan karenanya tidak selayaknya kalau dicatat sebagai aset. Dengan begitu, harga yang sesungguhnya mestinya adalah harga tunai neto. Kemudian yang terakhir yaitu rugi dalam pemerolehan aset. Kalau keadaan memang menunjukkan dengan jelas bahwa rugi telah diderita, satu-satunya perlakuan yang tepat adalah pemisahan jumlah rupiah rugi tersebut sebagai defisit, atau dalam keadaan tertentu, penghapusan jumlah rupiah rugi tersebut adalah pengurangan modal. Jadi, rugi hendaknya tidak dikapitalisasi atau diasetkan, karena kriteria manfaat ekonomik masa datang tidak dipenuhi lagi. Dapat disimpulkan bahwa kecuali karena hal-hal yang tidak normal yang mengharuskan kos yang terjadi secara diakui sebagai rugi yang dapat terjadi pada tahapan kegiatan usaha manapun, semua kos yang terjadi merupakan aset atau merupakan bagian dari jumlah rupiah total aset perusahaan paling tidak dalam beberapa saat. Bab yang keempat yaitu penilaian. Penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah atau suatu objek untuk menentukan makna ekonomiknya di masa lalu, sekarang, atau mendatang. Perbedaan antara pengukuran dan penilaian. Pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat pemrolehan. Sedangkan penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos statement keuangan pada saat penyajian. Penilaian aset bertujuan untuk merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan sendiri adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Hendriksen dan Van Breda pada 1992 membahas konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dari dua dimensi, yaitu arah aliran aset dan waktu. Nilai pertukaran dijadikan basis karena dianggap objektif sehingga memenuhi kualitas keterandalan atau reliability informasi. Nilai yang diperoleh atas dasar pertukaran pemerolehan disebut dengan nilai masukan, sedangkan nilai yang diperoleh dari pertukaran pemanfaatan disebut nilai keluaran. Nilai pertukaran yang dapat dijadikan basis penilaian dapat nilai pertukaran masa lalu atau masa mendatang. Pos-pos aset moneter dapat ditukarkan dengan atau berubah menjadi kas dengan cukup pasti, sehingga penilaiannya dapat didasarkan pada nilai keluaran, sementara pos-pos aset yang lain dapat ditentukan dengan cukup pasti aliran kas keluarnya, sehingga dapat diukur atas dasar nilai masukan.
Jadi, konsep nilai masukan dan keluaran sebenarnya berkaitan dengan konsep kesatuan usaha yang dianggap menguasai sumber ekonomik aset dan harus mempertanggungjawabkan aset tersebut, mempertanggungjawabkan aset tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud masukan tidak lain adalah transaksi pertukaran atau exchange dalam rangka memperoleh suatu aset, sedangkan keluaran adalah transaksi pertukaran dalam rangka menjual suatu pos aset atau objek jasa tertentu. Dasar penilaian yang akan dipilih sebenarnya menggambarkan nilai pertukaran tersebut. Subbab selanjutnya yaitu nilai masukan. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Beberapa dasar penilaian yang masuk dalam kategori nilai masukan dibahas berikut ini. Yang pertama, cost historis. Cost menunjukkan harga pertukaran pada saat terjadinya. Beberapa konsep cost historis diantaranya yaitu yang pertama, cost bijaksana adalah cost selayaknya yang manajemen bijaksana atau hati-hati bersedia membayarnya untuk suatu objek. Kemudian yang kedua, cost standar adalah cost yang seharusnya terjadi dalam kondisi proses produksi tertentu yang diasumsi. Kemudian yang ketiga, cost asli merupakan cost suatu aset bagi perusahaan yang pertama kali menempatkannya untuk digunakan dalam layanan publik. Kemudian jenis cost yang kedua yaitu cost pengganti. Cost pengganti atau cost masukan sekarang atau cost sekarang menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara atau ekuivalennya. Cost pengganti hampir sama konsepnya dengan cost standar sekarang. Cost standar sekarang adalah beberapa cost yang seharusnya untuk menghasilkan suatu produk dengan kondisi harga, teknologi, dan efisiensi sekarang. Beberapa alternatif penilaian yang masuk dalam kategori nilai pengganti adalah yang pertama, nilai penaksiran, nilai wajar, dan nilai terrealisasi bersih dikurangi laba normal. Kemudian yang terakhir yaitu cost harapan. Secara semantik, cost harapan suatu aset adalah nilai pengorbanan ekonomik di masa datang seandainya potensi jasa aset tersebut diperoleh secara bagian demi bagian atau piecemeal dan bukan sekaligus atau lump sum. Dengan demikian, cost harapan aset adalah nilai sekarang pembayaran kas di masa datang. Selanjutnya, poin pengakuan. Poin pengakuan ini yaitu suatu jumlah rupiah atau cost diakui sebagai aset apabila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Dengan mengutip Sterling Balcowie menunjukkan kondisi perlu dan kondisi cukup yang merupakan penguji atau tes yang cukup rinci untuk mengakui aset, yaitu yang pertama, deteksi adanya aset atau detection of existence test, yaitu untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Yang kedua, sumber ekonomik dan kewajiban atau economic resource and obligation test, yaitu untuk mengakui aset suatu objek harus merupakan sumber ekonomi yang langka, dibutuhkan dan berharga. Yang ketiga yaitu adanya berkaitan dengan entitas. Di sini untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat yaitu mengandung nilai. Untuk mengakui aset tersebut, suatu objek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter. Yang kelima yaitu berkaitan dengan waktu pelaporan. Di sini untuk mengakui aset tersebut, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan atau tanggal neraca. Yang terakhir yaitu verifikasi atau verification test. Untuk mengakui aset tersebut harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji dipenuhi. Selanjutnya yaitu beban tangguhan. Beban tangguhan di sini bermakna sebagai kos yang ditunda pembebanannya atau pendebitannya ke pendapatan pada periode berjalan dan baru akan dibebankan ke pendapatan pada periode berikutnya.
Kos yang mempunyai karakteristik unik sehingga menimbulkan masalah penangguhan pembebanan misalnya adalah kos yang terlihat dalam transaksi, kejadian, atau keadaan sebagai berikut. Yaitu ada sewa guna, bunga selama masa konstruksi aset tetap, riset dan pengembangan, eksplorasi minyak dan gas bumi, rugi selisih kurs valuta asing, atau penjabaran valuta asing. Selanjutnya ada sumber daya manusia dan yang terakhir yaitu kos organisasi. Poin selanjutnya yaitu sewa guna. Sewa guna menimbulkan masalah dalam pengakuan aset. Kenapa? Dikarenakan di Amerika pada mulanya sewa guna digunakan sebagai sarana pemerolehan aset tetap atau fasilitas fisik tanpa harus menunjukkan utang yang timbul dari pemerolehan tersebut. Oleh karena itu, FASB mewajibkan untuk mengakui dan melaporkan kewajiban yang timbul dari sewa guna dan mengakui atau mengkapitalisasi fasilitas yang disewa guna sebagai aset perusahaan kalau secara substantif perjanjian sewa guna tersebut sebenarnya merupakan pembelian angsuran. FASB mengajukan 4 kriteria berikut ini atau SFAS nomor 13 paragraf ke-7. Yang pertama yaitu kontrak sewa guna menyebutkan adanya transfer hak milik barang atau propertas atau properti kepada tersewa guna atau lease pada akhir jangka sewa guna. Yang kedua yaitu kontrak sewa guna memuat pasal bahwa tersewa guna boleh pilih untuk membeli pada tanggal yang ditetapkan dalam jangka sewa guna dengan harga yang ditetapkan dan harga tersebut cukup murah sehingga dapat dipastikan di muka bahwa tersewa guna akan memilih membeli propertas yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu jangka sewa guna adalah 75% atau lebih dari sisa umur ekonomik taksiran propertas sewa guna sejak penandatanganan kontrak. Bila sisa umur ekonomik mulai dari penandatanganan kontrak kurang dari 25%, maka umur ekonomik total kriteria ini sudah berlaku. Yang terakhir yaitu pada saat penandatanganan kontrak sewa guna, nilai sekarang semua pembayaran sewa guna minimum selama jangka sewa guna adalah sama atau lebih dari 90%. Nilai bersih bagi pesewa guna atau lessor. Nilai wajar bersih bagi pesewa guna adalah nilai wajar dipandang dari sudut pesewa guna setelah dikurangi dengan kredit pajak investasi kalau ada yang menjadi hak pesewa guna. Selanjutnya, IAI juga mengeluarkan standar untuk mengkapitalisasi sewa guna. Kriteria yang diajukan adalah sebagai yang pertama, penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usahakan pada akhir masa-masa sewa guna usaha dengan harga yang disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Dengan kata lain, adanya hak opsi membeli tidak menjadikan sewa guna secara substantif merupakan pembelian angsuran. Hal ini sangat berbeda dengan kriteria B menurut FASB yang disebut bargain purchase option yang berarti bahwa harga yang disepakati harus cukup murah sehingga tersewa guna pasti akan membelinya. Poin kedua yaitu seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan serta harganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha. Dengan kata lain, kriteria ini secara konseptual tidak valid dan secara intuitif tidak jelas sebagai penentu kesubstantifan sewa guna sebagai pembelian karena tidak dibandingkan dengan alternatif bagi tersewa guna untuk membeli tunai. Poin yang terakhir yaitu masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Dengan kriteria ini berarti bahwa sewa guna yang berjangka kurang dari 2 tahun secara substantif dan teoretis tidak dapat dikatakan sebagai pembelian kredit. Konsep yang melandasi penetapan 2 tahun yang dapat diterima adalah semata-mata alasan kepraktisan bukan substantif. Untuk mengkapitalisasi sewa guna, IAI menetapkan bahwa ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi. Kalau salah satu saja kriteria di atas tidak terpenuhi, maka tersewa guna diperlakukan sebagai sewa guna operasi.
Selanjutnya ada kos bunga. Telah disebutkan bahwa kos suatu aset adalah semua pengeluaran atau menjadi unsur kos yang diperlukan untuk menyiapkan aset tersebut sampai siap dipakai atau dikonsumsi sebagaimana direncanakan. Masalah yang berkaitan dengan hal ini adalah perlakuan kos bunga sebagai unsur kos fasilitas fisik atau gedung atau pabrik yang dibangun sendiri. Bila kesatuan usaha membangun sendiri fasilitas fisik dengan dana pinjaman dan pembangunannya memakan waktu yang cukup lama, masalahnya adalah apakah kos bunga selama masa pembangunan atau konstruksi dapat dikapitalisasi. Yang kedua, disebutkan bahwa FASB juga menyebutkan bahwa tujuan mengkapitalisasi kos bunga adalah untuk mendapatkan angka kos pemerolehan yang paling merefleksi investasi total kesatuan usaha dalam aset dan untuk membebankan suatu kos yang berkaitan dengan perolehan suatu sumber ekonomi yang akan memberi manfaat di masa datang untuk dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh manfaat tersebut. Tujuan terakhir dimaksudkannya tersebut adalah agar terjadi penandingan yang tepat terutama bila waktu pembangunan atau periode pemerolehan cukup lama. Argumen pendukung. Beberapa argumen diajukan untuk mendukung kapitalisasi kos bunga. Argumen-argumen tersebut antara lain, yang pertama, dengan kesiapan pemakaian atau pengguna sebagai batas kegiatan pengukuran kos aset, kos bunga jelas merupakan dari unsur kos aset. Yang kedua yaitu bila kesatuan usaha tidak membangun sendiri fasilitas fisik yang bersangkutan, penghargaan sepakatan sebagai kos pemerolehan pada umumnya termasuk pula bunga yang harus dibayar oleh kontraktor selama pembangunannya. Yang ketiga yaitu pembebanan kos bunga langsung pendapatan selama masa konstruksi atau periode perolehan akan mendistorsi laba terutama kalau konstruksi didanai dari pinjaman khusus untuk keperluan tersebut. Yang keempat yaitu kos bunga selama masa pembangunan bukan merupakan kos pendanaan. Dikarenakan kalau pembangunan didanai dari penerbitan ekuitas baru, kos pendanaan secara konseptual tetapi terjadi dan digeser ke pemegang saham dalam bentuk dividen yang pembayarannya mungkin ditunda sampai pembangunan selesai. Selanjutnya ada argumen penolak. Dari beberapa argumen menolak dikapitalisasinya bunga, penolakan tersebut didasarkan atas argumen-argumen, yaitu antara lain, yang pertama, bunga lebih merupakan kos pendanaan daripada unsur kos aset. Kenapa? Dikarenakan perusahaan sebenarnya dapat menghindari bunga tersebut dengan memilih alternatif pendanaan dengan ekuitas. Yang kedua yaitu dengan konsep nilai setara tunai atau nilai sekarang aliran kas diskunan dalam mengukur kos suatu aset. Kos pemerolehan suatu fasilitas fisik seharusnya tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemilihan cara pendanaan pembangunannya. Jadi, secara teoritis, kos suatu fasilitas fisik yang dibangun sendiri oleh suatu kesatuan usaha yang mendanainya dengan ekuitas seharusnya tidak akan berbeda dengan fasilitas yang sama yang dibangun perusahaan lain yang mendanainya dengan utang. Poin yang ketiga yaitu dengan konsep kesatuan usaha, bunga lebih bermakna sebagai pembagian laba atau setara dengan dividen daripada sebagai upaya effort untuk memperoleh pendapatan. Mengakui bunga sebagai kos fasilitas fisik sama saja dengan penyangkalan konsep kesatuan usaha itu sendiri dan sama saja dengan pengakuan kos hipotesis karena mengkapitalisasi bunga atau secara dividen seperti itu sama saja dengan mengkapitalisasi dividen yang telah dibayarkan sebagai aset. Yang keempat yaitu karena pendapatan kos pendanaan yang terpisah dengan kos pemerolehan aset, alokasi kos bunga ke semua aset non-moneter hanya akan kecil pengaruhnya terhadap laba periodik. Dikarenakan jumlah yang dikapitalisasi dalam suatu periode akan dikompensasi dengan amortisasi bunga yang dikapitalisasi pada periode-periode sebelumnya. Dengan demikian, manfaat informasional tambahan tidak sepadan dengan kos akuntansi dan administrasi tambahan sehingga tidak memenuhi kriteria manfaat.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.